Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zara Hikmatul Aulia. Teman-teman biasanya memanggil saya Rara. Saya bersekolah di SDN Beberan, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Saya akan menceritakan sebuah dongeng legenda yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam dengan judul Putri Niweri Gading. Sebelum saya bercerita, izinkan saya untuk menyanyi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bungong jumpa, megadi Aceh. Bungong telebe, indah lagoina. Bungong jumpa, megadi Aceh. Bungong telebe, indah lagoina. Putih kuning, menjampu mira. Bungong si ula, indah lagoina. Putih kuning, menjampu mira. Bungong si ula, indah lagoina. Terima kasih, mari kita memulai ceritanya. Alkisah dahulu kala di sebuah negeri yang bernama Alas. Negeri tersebut termasuk wilayah Nanggro Aceh Darussalam. Hiduplah seorang raja yang sangat bijaksana. Raja tersebut sangatlah adil dan bijaksana serta dicintai rakyatnya. Tapi sayang, sang raja dan permaisuri tidak memiliki putra. Atas nasihat dukun pintar, sang raja dan permaisuri tekun berdoa sambil berpuasa. Dan akhirnya setelah beberapa bulan, permaisuri mengandung, dan setelah beberapa bulan kemudian akhirnya sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Amat Muda. Belum genap 1 tahun, ayah Amat Muda meninggal dunia. Karena Amat Muda masih bayi, jadi adik sang raja atau paman Amat Muda yang menjadi raja. Beliau bernama Raja Muda. Tapi sang raja bertindak kejam terhadap permaisuri dan Amat Muda. Amat Muda dan ibunya diusir dari istana. Diusir dan diletakkan di hutan yang terpencil. Amat Muda dibesarkan oleh ibunya dengan penuh kasih sayang. Amat Muda suka memancing. Pada suatu hari ketika Amat Muda menjual ikan di desa dekat hutan, Amat Muda bertemu dengan saudagar yang kaya raya. Saudagar itu tidak disengaja. Saudagar itu adalah teman dari ayah Amat Muda yang sudah meninggal. "Kenapa Tuan Putri dan Putra Mahkota berada di tempat ini?" tanya saudagar itu terheran-heran. Sang permaisuri menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar kejadian itu, sang saudagar mengajak permaisuri dan putranya ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Setelah sampai di rumah, sang saudagar menyuruh istrinya untuk memasak ikan. Ketika istrinya hendak memotong perut ikan, sang istri merasa heran. Tiba-tiba keluarlah butiran-butiran emas murni. Emas murni tersebut dijual di pasar. Uang itu digunakan untuk membangun rumah sang permaisuri dan putranya. Akhirnya sang permaisuri dan putranya menjadi kaya raya berkat telur ikan tersebut. Cerita kekayaan permaisuri dan putranya terdengar di telinga Raja Muda.
Raja Muda memanggil Amat Muda ke istana. Dia memerintahkan Amat Muda untuk memetik kelapa gading. Tapi konon pulau yang terpencil itu, lautan yang orang pasti melintasinya pasti akan celaka. Raja mengancam Amat Muda. Kalau dia tidak berhasil dengan memetik kelapa gading, dia akan dihukum mati. Amat Muda tidak peduli dengan ancaman itu. Amat Muda niatnya tulus untuk menolong penyakit sang permaisuri Raja Muda. Akhirnya sang Amat Muda pergi dan sampailah di tepi pantai. Tiba-tiba Amat Muda terduduk termenung. Tiba-tiba ada seekor ikan besar yang bernama si Lenggang Raye, Raja Buaya, dan si Naga. Singkat cerita, akhirnya sang Amat Muda menemukan pohon kelapa gading. Dan ketika ia mau memanjat kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara. Siapapun yang bisa memetik kelapa gading, dia akan menjadi suamiku, kata perempuan itu. Amat Muda cepat-cepat memetik kelapa gading. Amat Muda menjawab, "Siapakah engkau?" tanya Amat Muda. Perempuan itu pun menjawab, "Aku Putri Nyuwari Gading." Setelah dia turun dari pohon, alangkah takjubnya Amat Muda melihat kecantikan Putri Nyuwari Gading. Akhirnya, sang Putri Nyuwari Gading diajak Amat Muda untuk pulang ke rumahnya dan akan dipersunting. Setelah menikah, Amat Muda beserta ibu dan istrinya diajak untuk ke istana. Setelah datang ke istana, raja merasa terheran-heran dan dia tidak mau memain-main lagi. Orang yang bisa melintasi pulau yang angker itu pastilah orang sakti. Kini tidak ada lagi alasan untuk menghukum mati sang keponakannya itu. Kini Raja Muda sadar akan kesalahannya dan Raja Muda memohon maaf kepada Ibu Amat Muda dan Amat Muda. Dan Amat Muda dinobatkan menjadi raja di negeri Alas. Pesan moral dari cerita ini adalah ketika musibah yang datang diperlukan kesabaran dan ketabahan. Dan dengan bekerja keras kita akan sampai pada perbaikan nasib. Itulah cerita dari saya teman-teman. Saya Rara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.